tepat sebulan lukanya kering total. Lukanya itu dari atas lutut sampai telapak loh. Di rumah gue kan ada mertua ya. Oh ya. Ada. Nah itu dulu waktu tahun baru itu mertua gue kan memang punya punya penyakit diabetes yang lumayan tinggi ya kadar gulanya. Nah cuman pas kemarin tahun baru menjelang tahun baru itu gula darahnya tuh lagi tinggi-tingginya, lagi naik-naiknya karena waktu liburan Natal gue sama istri itu kita sempet lah jalan-jalan gitu loh, makan-makan di mana, dan itu di situ mulai nggak kekontrol makanannya. Ketika menjelang tahun baru gulanya tinggi dan mahnya ada bawaan juga, mahnya juga sempat naik, dan ketika tanggal 1 atau tanggal 2 gitu itu tuh ibu saya, mertua saya itu sama sekali nggak bisa makan. Jadi minum air putih aja tuh mual, muntah gitu. Itu waktu itu sempat beneran bingung, aduh ini gimana ya? Apa jangan-jangan sempat kena COVID juga gitu. Kita sempat mikir kayak gitu. Nah akhirnya dan ini ternyata kan di kaki mertua saya itu ada luka, dan ternyata lukanya itu sudah menyebar, sudah gede, dan ternyata tuh infeksi. Nah makanya infeksinya itu yang membuat semuanya jadi menyebar gitu, jadi sampai yang tadi makan yang dinamakan GERD tadi ya, yang mahnya yang udah terlalu tinggi banget, jadi minum air putih aja tuh udah susah banget ketelan, apalagi makan makanan yang berat ya, itu sama sekali nggak ketelan. Nah waktu itu ketika itu akhirnya dibawa tuh ke rumah sakit, waktu itu ke Azra, bukan ke Azra, ke Hermina Yasmin ya, kalau Mas Yadi tahu tuh. Nah ketika dibawa ke sana ya udah itu dibilang ini tuh infeksi lukanya udah besar sekali di kakinya itu, dan si mahnya itu, si GERD-nya itu juga ya udah tinggi juga gitu, karena ya itu tadi gulanya, pola makannya itu udah nggak benar gitu, udah kelewat batas lah selama liburan kemarin itu. Nah kan sekarang masa-masanya ini ya COVID apa segala macam itu, makanya rumah sakit itu sangat ketat sekali ketika ada pasien yang harus dirawat. Harus dirawat. Nah makanya kalau mau dirawat di rumah sakit harus tes swab dulu waktu itu. Nah pas tes swab, nah hasilnya itu masih presumtif positif waktu itu kemarin. Presumtif positif. Jadi kalau tes COVID itu kan ada dua gen ya. Nah yang kedetek itu baru gen sebelah doang, yang gen yang sebelahnya itu nggak kedetek sama sekali. Ya udah di situ lumayan panik kita, saya sama istri. Tapi waktu itu dikasih obat dokter pun kayak cuman kayak nggak terlalu ngaruh gitu loh, karena ya obatnya ya cuman obat-obat standar aja. Nah makanya kemarin itu saya langsung berinisiatif, ya udah kan kemarin saya sama istri kan daftar paket platinum, dan paketnya lumayan banyak. Waktu itu saya kasih ini nih, Biomile, sehari 4 kali, lalu dibarengi sama yang Apple Stem Cell Plus itu 4 kali juga, sama Inflavia-nya 3 kali. Nah sekitar 2 minggu ya, badannya udah mulai enakan. Nah yang tadinya itu 2 hari 3 hari nggak mau makan sama sekali, pelan-pelan dia mau mulai makan, pelan-pelan mulai makan beras merah, beras diabetes kan, kan beras khusus yang diabetes, udah mau makan bubur, minum teh, itu udah mulai mau tuh. Nah sampai setelah itu 2 minggu, di pertengahan minggu kedua Januari lukanya udah mulai kering. Nah itu yang yang tadinya saya bingung, kalang kabut harus berobat kemana, karena kan ini ya rumah sakit kan sekarang susah untuk menerima pasien, dan kalaupun nanti ternyata positif, otomatis rumah sakit nggak mau nerima karena alasannya selalu kamar penuh atau apa gitu kan. Makanya kemarin isolasi mandiri aja, dan ini digeber nih Biomile, Apple Stem Cell Plus, sama si Inflavia, dan puji Tuhan sekarang udah sebulan lebih ya, sekarang udah akhir Februari. Nah kemarin itu tepat sebulan lukanya kering total gitu. Dan Mas Yadi
Kalau boleh tahu nanti saya boleh share ya fotonya. Lukanya itu dari atas lutut sampai telapak loh. Wih, itu Oh, panjang yang sekali ya? Panjang. Jadi gini Bu ceritanya. Awalnya lukanya kecil di telapak kaki, lukanya kecil. Iya, iya, Nah, iya. tiba-tiba ketika kemarin ya mungkin karena terlalu banyak makan di luar gitu ya. Lukanya mulai nambah tuh di tulang kering, Mm. di bawah lutut itu mulai kecil-kecil mulai tumbuh tuh nanah-nanahnya. Nah, ketika menjelang akhir tahun baru itu kayaknya udah mulai terinfeksi tuh, makanya udah mulai hitam-hitam dan mulai menyebar. Nah, kayak gitu. Nah, ketika pertama kali dibawa ke klinik, waktu itu belum ke rumah sakit ya, ke klinik, waktu itu kan karena tengah malam, ke klinik 24 jam. Diperban lah sama si dokter jaganya itu, diperban semuanya nih, satu tulang kering ini diperban. Besokannya ketika dibuka, ngelotok kulitnya. Oh my God. Kebayang nggak? Jadi yang tadinya luka kecil, Mm-mm. diperban, pas mau dibuka, mau dibersihin, Mm-mm. kulitnya tuh nempel sama perbannya. Jadi kebuka lah itu lukanya Iya, semua. iya, iya. Dan diabetes itu kan dia susah untuk nutup lagi kan, nggak kering-kering. Benar, susah. Dan tantangan terbesarnya adalah meyakinkan ibu saya itu. Oh, sebenarnya itu bisa diakalin, Pak Agung. Kalau aku Ya. juga banyak ya, yang lain-lain yang orangnya kayak nggak mau, dia cuma percaya obat dokter gitu. Dicampurin aja di minuman dia. Dia jadi nggak tahu kalau dia minum. Oh iya, itu bisa salah satu triknya ya. Heeh. Cuma kemarin saya sempat ngeyakininnya, ya udah akhirnya diajak diskusi aja ya. Ya, mama masih sayang sama kita nggak gitu? Masih sayang sama cucu-cucunya nggak? Masih sayang sama kaki nggak? Nah iya, ya akhirnya dengan ya mungkin agak-agak sedikit kesel atau apa saya juga nggak tahu. Akhirnya ya udah, akhirnya diminum dan puji Tuhan. Iya. Heeh. Soalnya diabetes itu kalau nggak diapa-apain ended up banyak yang amputasi loh. Nah iya, saya tadi sempat mikir gitu, Bu. Waduh, ini tuh ngelotok semua kulitnya, bingung. Nah, gitulah. Tapi puji Tuhan sih, semenjak saya kenal BioGreen ya. Iya. Apalagi sekarang ada BioDiabeGuard. Mana Nah, BioDiabeGuard? sekarang puji Tuhannya itu ada tuh yang khusus untuk diabetes gitu. Mas Yadi. Sip. Thank you Pak Agung sharingnya. Ini Bu Dewi juga ini nih diabetes nih. Dan pada saat Bu Dewi bulan lalu kasih berita ke kita udah lemes semua. Tapi untungnya Bu Dewi sehat terus karena Bu Dewi komorbid diabetes. Iya. Boleh di-share sedikit Bu Dewi? Oh, yang kena COVID. Gimana itu rasanya? Iya, enggak. Saya di antara keluarga cuman saya yang kena. Mungkin karena diabetes ya. Terus tapi besokan harinya saya dibilang positif, saya periksa lagi antigen tapi udah negatif. Siapa tuh? Jadi maksudnya karena aku mungkin konsumsi BioGreen, produk-produk BioGreen, jadinya imun tubuhnya juga tetap terjaga. Jadi aku nggak ada rasa apa-apa gitu loh. Sesak pun enggak ya Bu Dewi? Iya, meskipun diabetes ya. Iya. Nah, diabetesnya aku terjaga juga dari produk-produk BioGreen itu bikin stabil aku punya gulanya. Jadi kalau sebelum makan aku minum Biofit gitu. Dan juga aku rutin minum Progenic. Progenic itu by the way meal replacement Pak Yadi untuk ngegantiin satu kali makan. Ya. Dan itu rendah gula banget. Ya. Dia kuat ya untuk sampai berapa jam ya kalau boleh tahu? Iya, emang kayak gitu. Jadi bisa pengganti makan malam atau pengganti sarapan. Dan nutrisinya bagus sekali. Jadi proteinnya 15 gram, low fat, low sugar. Iya. Sangat cocok buat yang perlu diet yang sehat. Terus multivitamin dan mineral juga lengkap di Biorogenic. Thank you Bu Dewi sharingnya. Jadi sekarang gula itu terkontrol semua ya Bu Dewi ya? Iya. Tiap kali juga kan periksa sendiri kan. Nah, apalagi kalau lagi makan manis-manis gitu. Bu Dewi ini suaminya demen beli martabak. Gawat nggak tuh?
Godaannya tinggi ya, Bu. Ih, godaannya tinggi. Martabak manis, terus kalau ke Bali pia legong yang coklat, minta ampun. Iya. Ya, itu sharing-sharingnya Pak Yadi. Khawatir. Jadi udah banyak yang mendapatkan manfaat ini, kita senang berbagi supaya lebih banyak orang lagi yang terselamatkan. Yang tadinya bingung kan mau dikasih apa gitu, kayak diabetes gitu, kalau kena COVID itu stres loh pasti.